Perkenalkan, nama saya Hafizuddin Ahmad dari kelas 10, 3 dan nomor urut 14. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul Deklarasi Juanda tahun 1957. Perkenalkan, apa itu Deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda adalah sebuah deklarasi yang terjadi pada tanggal 13 Desember 1957 yang menegaskan secara mutlak wilayah perairan yang menjadi kedaulatan wilayah NKRI yang ditarik dari pulau-pulau terluarnya. Apa itu Deklarasi Juanda? Latar belakang Deklarasi Juanda. Seperti diketahui, setelah Indonesia merdeka, batas wilayah lautnya masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yang dikenal dengan Territoriale ZNN Maritieme Kringen Ordonantie, ZEMKO. ZEMKO 1939 ini menetapkan wilayah laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulaunya. Karena adanya aturan ini, maka kapal-kapal asing menjadi bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang seharusnya berada di dalam wilayah NKRI. Dilansir dari laman Kemendikbud, kondisi tersebut juga membuat peta wilayah Indonesia pada saat itu masih mengacu pada peta kolonial Belanda yang diterbitkan pada tahun 1939. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah Indonesia secara perlahan melakukan perubahan agar tidak tergantung kepada asing terutama Belanda dengan cara berusaha untuk memperluas wilayah laut Indonesia. Latar belakang Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda. Apabila diringkas, berikut adalah 3 isi Deklarasi Juanda. 1. Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. 2. Wilayah laut di Kepulauan Nusantara merupakan kedaulatan mutlak Indonesia. 3. Batas teritorial laut Indonesia sepanjang 12 mil diukur dari titik terluar pulau. 4. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda memiliki dampak yang cukup signifikan dalam memperluas wilayah kedaulatan NKRI. Deklarasi Juanda membuat luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya, yaitu 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi dengan pengecualian wilayah Irian Jaya yang saat itu belum diakui secara internasional. Kemudian tercipta garis batas maya yang mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut yang didasarkan perhitungan 196 garis batas lurus atau straight baselines dari titik pulau-pulau terluar. Dengan adanya Deklarasi Juanda, maka kedaulatan laut Indonesia tak hanya semakin luas namun juga semakin kuat. Hal ini tentunya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang melindungi segenap rakyatnya dan menjaga kekayaan alamnya agar tidak dicuri negara lain. Dampak Deklarasi Juanda. Berikut ini peta wilayah Indonesia sebelum dan sesudah Deklarasi Juanda. Luas wilayah laut Indonesia sebelum Deklarasi Juanda hanya 2 mil, atau 3,2 km dari daratan. Luas wilayah laut Indonesia setelah Deklarasi Juanda bertambah 2,5 kali lipat, 2.027.082 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi. Berikut ini peta wilayah Indonesia. Tokoh Deklarasi Juanda. Perjalanan panjang Deklarasi Juanda tidak lepas dari perjuangan sosok Perdana Menteri Juanda Kartawijaya yang dengan keberaniannya menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan atau archipelagic state atau negara kepulauan. Maka tak heran jika nama Deklarasi Juanda diambil dari nama Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Perjuangan Perdana Menteri Juanda Kartawijaya juga diteruskan oleh Dr. Hasyim Jalal dan Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja hingga diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on Law of the Sea, UNCLOS, tahun 1982. Momen bersejarah Deklarasi Juanda kemudian dicanangkan sebagai Hari Nusantara pada tanggal 13 Desember 1999. Baru pada melalui surat keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001, Presiden RI Megawati Soekarnoputri menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara yang dirayakan secara nasional dan diperingati setiap tahun. Tokoh Deklarasi Juanda. Berikut ini 3 foto tokoh Deklarasi Juanda. Dr. Hasyim Jalal sebagai penerus, Juanda Kartawijaya sebagai pencetus, dan Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja sebagai penerus. Berikut ini 3 foto tokoh Deklarasi Juanda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Thank you and see you again. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada